Kehadiranmu di sini bukanlah sebuah kebetulan. Alam semesta tidak pernah salah dalam mengarahkan kita kepada apa yang benar-benar kita butuhkan. Jika kamu menemukan video ini, itu karena ada pesan khusus yang telah lama menantimu. Kamu mungkin sedang mencari jawaban, atau mungkin hatimu hanya merasa terpanggil tanpa tahu kenapa. Tapi percayalah, inilah momen di mana semuanya akan terasa lebih jelas. Sebelum kita mulai, izinkan aku untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kalian yang telah menjadi bagian dari pandangan jiwa. Kepada kamu yang telah menekan tombol subscribe, selamat datang di komunitas kami. Kamu kini adalah bagian dari keluarga besar yang percaya bahwa setiap jiwa memiliki keistimewaannya. Terima kasih telah memilih untuk membuka pikiran dan hatimu bersama kami. Sebelum kita menjelajah lebih dalam, aku ingin kamu merasa nyaman terlebih dahulu. Siapkan secangkir kopi hangat, teh, atau mungkin camilan favoritmu. Jika malam sudah mulai mendingin, tarik selimut dan buat dirimu benar-benar santai. Biarkan waktu berhenti sejenak, dan nikmati perjalanan ini dengan hati yang terbuka. Karena apa yang akan kamu dengar mungkin adalah hal yang telah lama dicari oleh jiwamu. Bayangkan, di luar sana, alam semesta bergetar dengan energi yang tak terlihat. Ada jutaan bintang yang bercahaya, berkomunikasi dengan caranya sendiri, membawa pesan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang terpilih. Di antara miliaran manusia di bumi ini, ada hanya sedikit yang bisa benar-benar memahami panggilan ini, dan kamu salah satunya. Alam semesta bukanlah kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi di dalamnya, sekecil apapun, memiliki tujuan. Ketika daun jatuh dari pohon, ketika angin bertiup lembut di wajahmu, atau bahkan ketika kamu secara tidak sengaja menemukan video ini, itu semua adalah bagian dari rencana besar yang dirancang dengan cermat. Ketika kita berbicara tentang jiwa yang terpilih, kita tidak berbicara tentang sesuatu yang sederhana. Jiwa-jiwa ini memiliki hubungan yang mendalam dengan alam ilahi. Mereka merasakan sesuatu yang orang lain tidak rasakan, melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Jiwa-jiwa ini memiliki misi, sebuah panggilan yang lebih besar dari sekadar kehidupan sehari-hari. Dan jika kamu di sini, jika kamu merasa tertarik untuk terus menonton, mungkin karena jiwamu juga sedang memanggilmu untuk memahami sesuatu yang lebih besar. Jadi, jangan beranjak. Jangan abaikan panggilan ini. Izinkan dirimu untuk tenggelam dalam perjalanan yang telah disiapkan oleh alam semesta untukmu. Karena pesan ini bukan hanya untuk telinga, tapi untuk hatimu, untuk jiwamu yang telah lama menunggu untuk diingatkan akan tujuannya yang sebenarnya. Sekali lagi, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bergabung di pandangan jiwa. Untuk kalian yang baru pertama kali datang, selamat datang di rumah ini. Untuk kamu yang sudah lama bersama kami, terima kasih karena telah menjadi bagian dari keluarga besar pandangan jiwa. Tanpa kalian, perjalanan ini tidak akan pernah sama. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka, pikiran yang tenang, dan semangat untuk memahami lebih dalam apa arti menjadi jiwa terpilih. Nikmati perjalanan ini, dan jangan lupa untuk tetap bersama kami hingga akhir. Karena setiap detik dalam video ini adalah bagian dari pesan yang ditujukan khusus untukmu. Poin 1 tatapan yang menggetarkan jiwa. Coba kamu ingat-ingat lagi. Pernah nggak kamu bertemu seseorang, mungkin sekilas saja, tapi tatapan matanya seperti menusuk ke dalam jiwa kamu? Seolah-olah mereka tahu sesuatu tentang dirimu yang bahkan kamu sendiri nggak tahu. Rasanya seperti ada magnet yang menarik, sebuah energi yang nggak bisa dijelaskan. Itulah salah satu tanda dari jiwa terpilih, tatapan yang menggetarkan jiwa. Bukan berarti tatapan ini selalu tajam atau menakutkan, ya. Justru sebaliknya. Tatapan ini biasanya tenang, dalam, dan penuh makna. Ketika kamu melihat ke mata mereka, rasanya seperti melihat kedalaman lautan. Ada kehangatan di sana, tapi juga misteri yang membuat kamu ingin tahu lebih banyak. Tatapan ini bukan cuma mata yang melihat, tapi jiwa yang berbicara. Dan kalau kamu merasa punya tatapan seperti ini, mungkin kamu sedang mendengarkan pesan dari alam semesta sekarang. Pikirkan lagi. Mungkin kamu pernah ada di situasi di mana orang lain memperhatikanmu lebih lama dari biasanya. Mereka nggak bisa menjelaskan kenapa, tapi tatapanmu seperti memancarkan sesuatu yang nggak biasa. Bahkan kadang kamu mungkin merasa aneh, kok orang ini liatin aku terus, ya? Itu bukan karena kamu aneh atau ada yang salah denganmu. Tapi, karena tatapanmu punya kekuatan. Energi yang tersimpan di mata. Tahu nggak sih, mata itu sebenarnya adalah jendela jiwa. Banyak orang menganggap ini cuma istilah puitis, tapi kalau kita pikir-pikir lebih dalam, ada benarnya juga. Mata nggak cuma menunjukkan apa yang kita lihat, tapi juga menyimpan semua perasaan dan pengalaman hidup kita.
Orang dengan jiwa terpilih sering banget terlihat berbeda, karena mereka membawa energi ini di mata mereka. Energi yang bukan hanya milik mereka, tapi juga bagian dari perjalanan panjang jiwa mereka. Mungkin ini nggak selalu mudah buat kamu rasakan sendiri. Kadang, orang lain yang lebih dulu menyadari kekuatan di balik tatapanmu. Dan mungkin, kamu juga pernah merasa bingung kenapa orang lain sering menganggapmu spesial atau berbeda. Itu karena mereka merasakan energi itu, energi yang gak bisa dipalsukan. Dan yang lebih menarik lagi, energi ini seringkali gak cuma dirasakan oleh manusia. Bahkan hewan pun kadang bisa merasakan. Kamu pernah gak disamperin kucing atau anjing yang gak kamu kenal, tapi mereka langsung nyaman di dekatmu? Itu karena tatapanmu membawa rasa aman. Sebuah tanda bahwa jiwamu punya koneksi yang lebih dalam dengan alam semesta. Tatapan yang menginspirasi dan menyembuhkan. Tatapan dari jiwa terpilih itu seringkali memberikan efek yang luar biasa buat orang lain. Ada yang merasa terinspirasi, ada yang merasa lebih tenang, dan bahkan ada yang merasa lebih bersemangat hanya dengan melihat matamu. Ini karena jiwa yang terpilih punya kemampuan untuk memberikan cahaya kepada orang lain. Cahaya ini nggak perlu kamu sadari atau sengaja berikan, itu mengalir begitu saja. Kamu cuma perlu menjadi dirimu sendiri. Bayangkan ini. Kamu lagi ngobrol sama seseorang yang kelihatannya sedang menghadapi banyak masalah. Mereka mungkin gak cerita apa-apa, tapi begitu mereka melihatmu, ekspresi mereka berubah. Mereka merasa lebih ringan, lebih lega. Kadang kamu gak perlu berkata-kata. Tatapan itu sudah cukup untuk mengatakan, aku di sini. Kamu gak sendirian. Dan ini adalah salah satu anugerah dari jiwa terpilih. Kamu bukan kebetulan di sini. Kalau kamu sampai di video ini, aku yakin ini bukan kebetulan. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat kamu tertarik untuk memahami lebih jauh tentang jiwa terpilih. Dan mungkin, kamu merasa terhubung dengan apa yang sedang aku jelaskan. Mungkin kamu pernah merasakan tatapan itu, baik dari dirimu sendiri atau dari orang lain. Kalau iya, jangan abaikan perasaan itu. Itu adalah panggilan dari alam semesta untuk kamu lebih menyadari siapa dirimu sebenarnya. Dan kalau kamu belum yakin, coba ingat kembali momen-momen kecil dalam hidupmu. Pernah nggak kamu merasa orang lain langsung memperhatikanmu hanya karena cara kamu menatap mereka? Atau mungkin, ada orang yang tiba-tiba merasa nyaman curhat padamu, padahal kamu bahkan belum mengenal mereka dengan baik. Itu adalah tanda-tanda kecil yang mungkin selama ini kamu anggap biasa saja, tapi sebenarnya punya makna yang dalam. Menghargai anugerah yang kamu miliki. Jiwa terpilih itu bukan soal jadi lebih baik dari orang lain. Ini tentang menyadari bahwa kamu punya sesuatu yang bisa membawa kebaikan untuk dunia. Dan tatapan yang menggetarkan jiwa adalah salah satu caranya. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan ini. Kalau kamu bisa membuat seseorang merasa lebih baik hanya dengan menatap mereka, bayangkan betapa besar dampak yang bisa kamu berikan kalau kamu juga mulai menyadari potensi lainnya. Dan ingat, gak semua orang bisa memahami ini. Mungkin ada yang bilang kamu terlalu sensitif, atau bahkan terlalu aneh. Tapi itu nggak masalah. Alam semesta punya cara sendiri untuk bekerja. Orang-orang yang tepat akan selalu tertarik padamu, dan mereka yang nggak bisa melihat keistimewaanmu hanya berarti mereka belum siap untuk menerima energimu. Nikmati perjalanan ini. Jadi, teruslah bersama kami. Nikmati setiap momen dalam video ini, karena ini adalah bagian dari perjalanan yang sudah dirancang untukmu. Pesan-pesan yang aku sampaikan bukan cuma untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Dan aku harap, kamu bisa merasakan sambungan yang lebih dalam dengan jiwamu sendiri saat kita melanjutkan pembahasan ini. Ambil nafas dalam-dalam, siapkan dirimu, dan biarkan apa yang kamu dengar sekarang ini mengalir ke dalam hatimu. Karena ini baru permulaan. Masih banyak hal yang menunggu untuk diungkapkan, dan aku yakin, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda di akhir perjalanan ini. Poin 2, aura yang tidak bisa dibohongi. Pernah nggak, kamu merasa seseorang punya sesuatu yang berbeda, tanpa mereka perlu bicara, tanpa mereka perlu menunjukkan apa-apa? Seolah-olah, keberadaan mereka saja sudah cukup untuk membuat ruangan terasa hidup, atau malah membuat orang lain terdiam. Itulah yang disebut aura, dan bagi jiwa terpilih, aura ini adalah sesuatu yang gak bisa disembunyikan. Aura ini bukan soal menjadi pusat perhatian dengan cara yang mencolok. Justru, kebanyakan jiwa terpilih punya kehadiran yang diam-diam tapi memikat. Kamu tahu nggak? Kadang, mereka bahkan gak sadar kalau aura mereka menarik perhatian. Mereka cuma menjalani hidup apa adanya, tapi di mata orang lain, mereka membawa semacam energi
yang sulit dijelaskan. Dan energi itu, sahabatku, adalah bagian dari keistimewaan yang diberikan alam semesta. Energi yang tersirat, bukan tersurat. Aura ini bukan seperti lampu neon yang menyala terang-terangan. Sebaliknya, ini lebih seperti sinar matahari pagi, lembut, hangat, dan pelan-pelan menyentuh setiap sudut. Orang yang punya aura seperti ini seringkali nggak menyadari bahwa keberadaan mereka saja sudah membawa perubahan. Mereka nggak perlu berkata-kata atau melakukan sesuatu yang besar. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membuat suasana berubah. Mungkin kamu pernah ngalamin hal ini. Ketika seseorang masuk ruangan, tiba-tiba rasanya lebih nyaman. Atau mungkin malah sebaliknya, tiba-tiba jadi ada rasa segan, seolah-olah ada energi yang sangat besar dari orang itu. Itu adalah aura yang berbicara. Dan kalau kamu merasa bahwa orang sering bereaksi seperti itu terhadapmu, mungkin kamu salah satu jiwa terpilih yang membawa aura ini. Aura yang mempengaruhi orang lain. Jiwa terpilih dengan aura yang kuat seringkali mempengaruhi orang lain tanpa sengaja. Misalnya, kamu sedang duduk di suatu tempat, nggak ngapa-ngapain, cuma diam saja. Tapi tiba-tiba, ada orang yang mendekat, ingin bicara, atau bahkan curhat. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman dengan energimu. Mereka merasa kamu adalah seseorang yang aman untuk didatangi. Dan ini bukan karena apa yang kamu katakan, tapi karena apa yang kamu pancarkan. Aura ini juga bisa bikin orang lain termotivasi. Misalnya, tanpa kamu sadari, ada teman atau orang di sekitarmu yang merasa lebih percaya diri setelah ngobrol denganmu. Atau mungkin ada yang bilang, entah kenapa kalau kamu ada, aku jadi lebih tenang. Ini bukan kebetulan, loh. Aura yang kamu miliki adalah hadiah dari alam semesta untuk membantu orang lain menemukan kedamaian mereka. Mengapa aura ini tidak bisa dibohongi? Kamu tahu nggak, aura itu nggak bisa dibuat-buat. Kamu nggak bisa pura-pura punya aura tertentu. Kalau energimu tulus, orang akan merasakannya. Kalau enggak, mereka juga akan tahu. Ini seperti sinyal yang langsung sampai ke hati tanpa perlu lewat logika. Dan jiwa terpilih punya kelebihan di sini. Aura mereka selalu autentik, nggak pernah palsu. Makanya, orang-orang seperti ini seringkali sulit dilupakan. Kamu mungkin pernah ngalamin, bertemu seseorang hanya sekali, tapi mereka meninggalkan kesan yang dalam. Bukan karena penampilan mereka, bukan juga karena apa yang mereka lakukan. Tapi karena aura mereka yang terasa begitu kuat dan nyata. Kamu dan koneksi dengan alam semesta. Kalau kamu merasa punya aura seperti ini, jangan abaikan. Ini bukan sesuatu yang biasa. Alam semesta telah memilihmu untuk membawa energi yang berbeda, energi yang bisa mengubah dunia di sekitarmu. Kamu nggak perlu melakukan hal besar. Cukup dengan menjadi dirimu sendiri, aura itu akan terus memancarkan kekuatan yang bisa menyentuh banyak jiwa. Tapi ingat, punya aura seperti ini juga artinya kamu perlu menjaga energimu. Jiwa terpilih seringkali lebih sensitif terhadap lingkungan mereka. Kalau kamu merasa capek atau terbebani, mungkin itu karena kamu terlalu banyak menyerap energi dari orang lain. Jadi, jangan lupa untuk memberikan waktu bagi dirimu sendiri untuk recharge. Karena aura yang kuat hanya bisa memancar kalau kamu juga menjaga keseimbangan dirimu sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan dengan aura ini? Punya aura yang gak bisa dibohongi adalah anugerah besar. Kamu bisa memanfaatkan ini untuk membawa kedamaian, inspirasi, dan bahkan kebahagiaan ke orang-orang di sekitarmu. Kadang, orang gak perlu solusi atau jawaban. Mereka cuma butuh kehadiran seseorang yang punya energi positif. Dan itu adalah peran yang bisa kamu mainkan. Coba mulai perhatikan. Ketika kamu hadir di suatu tempat, apa yang terjadi? Apakah orang-orang jadi lebih nyaman? Apakah suasana jadi lebih tenang? Kalau iya, itu adalah tanda bahwa aura yang kamu miliki sedang bekerja. Jadi, teruslah menjadi dirimu sendiri, karena dunia membutuhkan lebih banyak energi seperti yang kamu miliki. Dan sekarang, aku ingin kamu benar-benar menikmati perjalanan ini. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Apa yang aku sampaikan bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Karena mungkin, ini adalah saat di mana kamu mulai menyadari bahwa kamu lebih dari sekadar apa yang terlihat di luar. Aura yang kamu miliki adalah panggilan dari alam semesta untuk menjalani hidup dengan tujuan yang lebih besar. Jadi, tetap bersama kami. Masih banyak hal yang ingin aku sampaikan. Dan aku yakin, semakin jauh kamu mengikuti perjalanan ini, semakin dalam kamu akan memahami siapa dirimu sebenarnya. Poin 3: kepribadian yang menarik dan penuh misteri. Sekarang,
Coba kamu pikirkan, pernah nggak kamu bertemu seseorang yang sepertinya punya daya tarik berbeda? Bukan karena penampilan mereka, bukan juga karena gaya bicara mereka. Tapi ada sesuatu yang membuat kamu nggak bisa berhenti memperhatikan. Orang seperti ini nggak perlu berusaha keras untuk menjadi pusat perhatian. Mereka cuma perlu menjadi diri sendiri, dan seolah-olah seluruh dunia langsung tertarik untuk mengenal mereka lebih dalam. Kalau kamu merasa punya sifat seperti ini, mungkin itu adalah salah satu tanda bahwa jiwamu istimewa. Kepribadian seperti ini biasanya nggak hanya menarik, tapi juga penuh misteri. Orang-orang mungkin merasa penasaran, apa sih yang sebenarnya ada di balik diri kamu? Mereka ingin tahu lebih banyak, tapi seringkali mereka juga ragu untuk bertanya terlalu jauh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengingatkan mereka bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu punya aura kepribadian yang bikin orang lain tertarik sekaligus segan. Menarik bukan karena usaha, tapi karena esensi. Yang menarik dari jiwa terpilih adalah, daya tarik mereka itu nggak dibuat-buat. Mereka nggak berusaha keras untuk mendapatkan perhatian. Mereka nggak perlu menjadi yang paling keras bicara di ruangan, atau yang paling menonjol di keramaian. Tapi entah kenapa, perhatian orang-orang secara alami tertuju pada mereka. Kamu pernah nggak merasa seperti ini? Mungkin kamu lagi duduk santai di suatu tempat, nggak melakukan apa-apa, tapi orang lain tetap memperhatikanmu. Mereka nggak tahu kenapa, tapi ada sesuatu tentang dirimu yang terasa berbeda. Kepribadian yang seperti ini adalah kombinasi antara ketenangan dan kedalaman. Kamu punya cara untuk membuat orang lain merasa nyaman, tapi sekaligus mereka juga merasa ada banyak hal tentang dirimu yang belum mereka ketahui. Dan justru inilah yang membuatmu menarik. Kamu seperti buku yang menarik, yang orang ingin baca halaman demi halaman, tapi mereka tahu kalau ceritanya terlalu dalam untuk dibaca sekaligus. Kekuatan dalam kesederhanaan. Hal lain yang menarik tentang jiwa terpilih adalah kesederhanaannya. Kamu mungkin gak merasa spesial. Mungkin kamu menganggap dirimu biasa-biasa saja. Tapi justru disitulah letak keistimewaanmu. Orang dengan jiwa terpilih seringkali gak menyadari betapa menariknya mereka, karena mereka terlalu sibuk menjadi diri sendiri. Mereka gak peduli tentang kesan yang mereka tinggalkan pada orang lain, tapi justru itulah yang membuat mereka begitu autentik dan memikat. Mungkin kamu pernah dengar orang bilang, "Aku suka caramu bersikap." Gak ada yang dibuat-buat. Atau mungkin ada yang bilang, "Kamu beda dari orang lain." Kalau kamu pernah mendengar kata-kata seperti ini, jangan abaikan. Itu adalah tanda bahwa kepribadianmu punya energi yang menarik orang lain. Penuh misteri yang menggugah rasa ingin tahu. Kepribadian jiwa terpilih juga seringkali penuh dengan misteri. Kamu mungkin gak sengaja menyimpan rahasia, tapi orang lain merasa ada banyak hal yang belum mereka ketahui tentang dirimu. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini lebih tentang perasaan. Orang lain merasa bahwa di balik senyummu, di balik caramu berbicara, ada lapisan lain dari dirimu yang hanya bisa dipahami jika mereka benar-benar mengenalmu lebih dalam. Tapi menariknya, jiwa terpilih nggak selalu membagikan semua sisi dirinya begitu saja. Mereka tahu kapan harus terbuka, dan kapan harus menjaga jarak. Ini bukan karena mereka sombong atau nggak mau dekat dengan orang lain. Tapi lebih karena mereka paham bahwa nggak semua orang siap untuk memahami kedalaman jiwa mereka. Jadi, kalau kamu merasa seringkali sulit membuka diri sepenuhnya, mungkin itu karena alam semesta telah memberimu intuisi untuk melindungi dirimu dari energi yang gak sejalan. Mengapa orang lain tertarik pada kepribadian ini? Kepribadian seperti ini bukan hanya menarik, tapi juga menyembuhkan. Orang lain merasa nyaman berada di dekatmu karena mereka tahu kamu gak akan menghakimi mereka. Kamu bisa mendengarkan mereka tanpa perlu berbicara banyak, dan itu saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa lebih baik. Kamu membawa energi yang tenang, tapi penuh dengan kekuatan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat langka. Kadang, kamu mungkin merasa heran kenapa banyak orang curhat padamu. Atau mungkin, kamu merasa aneh kenapa orang-orang terus datang kepadamu untuk mencari saran atau dukungan, bahkan ketika kamu sendiri sedang merasa lelah. Itu karena kepribadianmu punya kekuatan yang gak kamu sadari. Kamu adalah tempat di mana orang lain merasa bisa menemukan kedamaian. Tantangan yang sering dihadapi oleh jiwa terpilih. Tapi punya kepribadian seperti ini juga punya tantangannya sendiri. Kadang, kamu mungkin merasa terlalu banyak menanggung beban emosi dari orang lain. Atau mungkin, kamu merasa kesepian karena nggak semua orang bisa benar-benar memahami siapa dirimu. Tapi ingat, ini adalah bagian dari perjalananmu sebagai jiwa terpilih. Alam semesta nggak memberikan beban yang lebih besar dari yang bisa kamu tanggung.
Dan kalau kamu merasa kesulitan, itu adalah tanda bahwa kamu perlu memberikan waktu untuk dirimu sendiri agar bisa kembali menemukan keseimbangan. Dan ingat, ini bukan akhir dari perjalanan kita. Masih ada banyak hal yang akan aku sampaikan. Jadi, tetap bersama kami, dengarkan dengan hati yang terbuka, dan biarkan pesan-pesan ini membantu kamu lebih mengenal siapa dirimu sebenarnya. Poin 4. Koneksi yang mendalam dengan alam semesta. Coba, luangkan sedikit waktu sekarang. Tarik napas dalam-dalam, dan rasakan udara yang mengalir masuk ke tubuhmu. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, yang seolah selalu terhubung dengan dirimu? Sesuatu yang gak terlihat, gak terdengar, tapi terasa begitu nyata? Kalau iya, kamu mungkin adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki koneksi mendalam dengan alam semesta. Koneksi ini bukan sekadar perasaan biasa. Ini adalah hubungan yang sulit dijelaskan, tapi sangat jelas terasa. Ada saat-saat tertentu di mana kamu seolah tahu apa yang akan terjadi, bahkan sebelum semuanya benar-benar terjadi. Atau mungkin, kamu sering merasa bahwa alam semesta berbicara kepadamu lewat berbagai tanda, mungkin melalui mimpi, suara hati, atau bahkan kejadian-kejadian kecil yang tampak seperti kebetulan, tapi sebenarnya bukan. Ketika alam semesta berbicara, kamu pernah nggak mengalami sesuatu yang terasa terlalu pas untuk dianggap kebetulan? Misalnya, kamu lagi galau tentang sesuatu, lalu tiba-tiba kamu mendengar lagu yang liriknya seperti menjawab kegelisahanmu. Atau kamu memikirkan seseorang, dan beberapa saat kemudian orang itu menghubungimu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara alam semesta berkomunikasi denganmu. Bagi jiwa terpilih, hubungan dengan alam semesta ini terasa lebih kuat daripada orang kebanyakan. Mereka seringkali bisa merasakan panggilan atau pesan dari alam semesta dalam berbagai bentuk. Dan anehnya, pesan-pesan ini selalu datang di waktu yang tepat, di saat kamu paling membutuhkannya. Contohnya, mungkin kamu pernah berada di titik terendah dalam hidupmu. Kamu merasa sendirian, gak tahu harus kemana. Tapi di tengah kekacauan itu, ada sesuatu yang membuatmu bangkit. Entah itu kata-kata dari seseorang, perasaan damai yang tiba-tiba datang, atau bahkan pemandangan alam yang membuatmu merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itu adalah cara alam semesta menunjukkan bahwa kamu tidak pernah sendirian. Intuisi yang tajam sebagai panduan. Salah satu tanda paling kuat dari koneksi ini adalah intuisi yang tajam. Jiwa terpilih seringkali punya kemampuan untuk merasakan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Kamu mungkin pernah merasa bahwa ada sesuatu yang salah sebelum sesuatu itu benar-benar terjadi. Atau mungkin, kamu tahu harus memilih jalan tertentu, meskipun logikamu berkata lain. Intuisi ini adalah hadiah dari alam semesta. Itu seperti kompas internal yang selalu menunjukkan arah yang benar, asalkan kamu bersedia mendengarkannya. Tapi masalahnya, banyak orang mengabaikan intuisi mereka karena takut salah atau terlalu bergantung pada logika. Jadi, kalau kamu merasa sering memiliki firasat atau feeling yang kuat, jangan abaikan. Itu adalah tanda bahwa alam semesta sedang membimbingmu. Keterhubungan dengan alam dan keheningan. Orang dengan koneksi mendalam ke alam semesta biasanya juga merasa sangat terhubung dengan alam. Coba ingat kembali, pernahkah kamu merasa damai ketika melihat langit malam yang penuh bintang? Atau mungkin kamu merasa tenang saat berjalan di hutan, mendengar suara angin, atau melihat aliran sungai? Itu bukan sekadar perasaan santai. Itu adalah momen di mana kamu benar-benar selaras dengan energi alam semesta. Alam adalah salah satu medium terbaik untuk merasa terhubung dengan energi besar yang ada di luar diri kita. Ketika kamu berada di tengah keheningan alam, kamu akan mulai menyadari betapa kecilnya kita dibandingkan dengan keajaiban yang ada di sekitar. Tapi di saat yang sama, kamu juga akan merasa bahwa kamu adalah bagian penting dari semua itu. Kamu tidak terpisah dari alam semesta. Kamu adalah bagian darinya. Tanda-tanda yang sering muncul. Bagi jiwa terpilih, alam semesta sering memberikan tanda-tanda sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Tanda-tanda ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti angka-angka berulang. Misalnya, kamu sering melihat pukul 11.11 di jam. Atau mungkin kamu sering mendengar kata-kata tertentu yang terus muncul dalam percakapan atau media yang kamu temui. Itu adalah cara alam semesta memberimu perhatian, mengingatkanmu bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Tapi untuk bisa membaca tanda-tanda ini, kamu harus peka. Kadang kita terlalu sibuk dengan rutinitas, terlalu banyak berpikir, sehingga kita kehilangan momen-momen di mana alam semesta sebenarnya sedang berbicara kepada kita. Jadi, cobalah untuk lebih memperhatikan hal-hal kecil di sekitar. Karena bisa jadi, pesan yang kamu cari selama ini sudah ada di depan matamu,
Hanya saja kamu belum menyadarinya. Keajaiban di balik koneksi ini. Kenapa koneksi dengan alam semesta begitu penting? Karena itu adalah sumber dari kekuatan dan kedamaian yang sejati. Ketika kamu merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri, kamu akan mulai melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Masalah-masalah yang tadinya terasa berat akan mulai terasa lebih ringan. Karena kamu tahu, apapun yang terjadi, alam semesta selalu punya rencana yang terbaik untukmu. Koneksi ini juga memberi kamu keberanian untuk menghadapi tantangan. Ketika kamu merasa bahwa alam semesta ada di pihakmu, kamu akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Kamu tahu bahwa apapun yang kamu lakukan, selama itu selaras dengan panggilan jiwamu, alam semesta akan mendukungmu. Merawat koneksi dengan alam semesta. Tapi ingat, hubungan ini bukan sesuatu yang bisa kamu anggap remeh. Sama seperti hubungan lainnya, kamu perlu menjaganya. Luangkan waktu untuk merenung, bermeditasi, atau sekadar menikmati keheningan. Karena di dalam keheningan itulah, suara alam semesta menjadi paling jelas terdengar. Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur. Salah satu cara terbaik untuk memperkuat koneksi ini adalah dengan mengakui semua berkah yang sudah kamu terima. Bahkan dalam momen-momen sulit, cobalah untuk melihat pelajaran yang bisa kamu ambil. Karena pada akhirnya, semua yang terjadi adalah bagian dari rencana besar alam semesta untuk membentuk dirimu menjadi versi terbaikmu. Sekarang, aku ingin kamu duduk sejenak dan benar-benar merasakan apa yang aku sampaikan. Ini bukan kebetulan. Kamu menemukan video ini karena alam semesta ingin kamu mendengar pesan ini. Jadi, tetaplah bersama kami, karena masih banyak yang akan kita bahas. Dan aku yakin, semakin jauh kamu melangkah, semakin kamu akan menyadari bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Poin 5. Kemampuan untuk menyentuh hati orang lain. Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang, dan setelah itu mereka mengatakan sesuatu seperti, "Aku merasa lebih baik setelah berbicara denganmu," atau mungkin, "Aku nggak tahu kenapa, tapi kata-katamu benar-benar menyentuhku"? Kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah salah satu tanda bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menyentuh hati orang lain. Bukan hanya tentang apa yang kamu katakan, tapi juga tentang bagaimana kamu membuat orang lain merasa. Ada sesuatu dalam caramu berbicara, caramu mendengarkan, atau bahkan caramu hadir di dekat mereka yang membuat mereka merasa dimengerti. Kamu mungkin tidak menyadari ini, tapi energi yang kamu pancarkan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kekuatan empati yang mendalam. Salah satu alasan mengapa jiwa terpilih bisa menyentuh hati orang lain adalah karena mereka memiliki empati yang mendalam. Kamu mungkin sering merasakan emosi orang lain seolah-olah itu adalah emosi kamu sendiri. Ketika seseorang berbicara tentang masalah mereka, kamu gak hanya mendengar, tapi kamu benar-benar merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi ada yang lebih unik lagi. Kamu bisa menyentuh hati orang lain bukan hanya karena empati, tapi juga karena kamu tahu bagaimana caranya membuat mereka merasa aman untuk membuka diri. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan penghakiman, kehadiranmu seperti oasis yang tenang. Orang merasa bahwa mereka bisa menjadi diri mereka sendiri di hadapanmu tanpa takut dihakimi atau diremehkan. Kata-kata yang menginspirasi. Hal lain yang sering dimiliki jiwa terpilih adalah kemampuan untuk mengatakan hal yang tepat di saat yang tepat. Kamu mungkin pernah berada di situasi di mana seseorang merasa putus asa, dan entah bagaimana, kamu bisa memberikan kata-kata yang mereka butuhkan untuk bangkit kembali. Ini bukan karena kamu pandai berbicara, tapi karena kata-kata yang keluar dari mulutmu seringkali berasal dari hati yang tulus. Kamu punya cara untuk menyampaikan pesan yang sederhana tapi sangat berarti. Bahkan tanpa bermaksud menginspirasi, kata-katamu seringkali meninggalkan kesan mendalam pada orang lain. Mungkin kamu pernah melihat seseorang tersenyum atau menangis setelah mendengar apa yang kamu katakan. Itu adalah tanda bahwa kamu telah menyentuh hati mereka dengan caramu yang unik. Membawa kedamaian ke dalam kekacauan. Orang dengan kemampuan untuk menyentuh hati seringkali menjadi sumber ketenangan di tengah kekacauan. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuat orang lain merasa lebih baik, bahkan tanpa kamu harus melakukan apapun. Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang merasa nyaman berada di dekatmu. Mungkin kamu sering bertanya-tanya, kenapa banyak orang datang kepadamu untuk curhat? Atau kenapa mereka selalu mencari nasihatmu, meskipun kamu sendiri mungkin merasa belum cukup bijak? Itu karena energimu membawa kedamaian. Kamu adalah tempat di mana orang lain merasa bisa menemukan kelegaan, meskipun hanya dengan berbicara atau duduk bersamamu. Memberikan harapan dalam kegelapan. Jiwa terpilih juga memiliki kemampuan untuk memberikan harapan, bahkan di saat-saat yang paling gelap.
Kamu punya cara untuk membantu orang lain melihat sisi baik dari situasi yang sulit. Bahkan ketika mereka merasa putus asa, kamu bisa menunjukkan bahwa selalu ada jalan keluar. Dan ini bukan hanya tentang optimisme. Ini adalah tentang kemampuanmu untuk memahami apa yang mereka butuhkan dan memberikannya dalam bentuk yang paling tepat. Ketika kamu memberikan harapan, itu bukan sekadar kata-kata. Ada kekuatan di balik apa yang kamu sampaikan, karena itu datang dari tempat yang tulus dan autentik. Orang lain bisa merasakan bahwa kamu benar-benar peduli, dan itu membuat mereka merasa lebih kuat untuk menghadapi apapun yang mereka lalui. Tantangan di balik kemampuan ini. Tapi jangan salah, memiliki kemampuan untuk menyentuh hati orang lain juga bisa menjadi tantangan. Kamu mungkin sering merasa kelelahan secara emosional karena terlalu banyak mendengarkan atau membantu orang lain. Atau mungkin, kamu merasa sulit untuk menemukan seseorang yang bisa memahami kedalaman perasaanmu sendiri. Tapi ingat, ini adalah bagian dari perjalananmu sebagai jiwa terpilih. Untuk bisa terus memberikan energi positif kepada orang lain, kamu juga perlu menjaga dirimu sendiri. Jangan ragu untuk mengambil waktu untuk istirahat, bermeditasi, atau melakukan hal-hal yang kamu sukai. Karena semakin seimbang energimu, semakin kuat kemampuanmu untuk menyentuh hati orang lain. Keajaiban yang tidak terlihat. Hal yang menarik dari kemampuan ini adalah bahwa seringkali kamu nggak menyadari dampak yang telah kamu buat. Orang mungkin tidak langsung memberitahumu bahwa kamu telah mengubah hidup mereka, tapi di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa kehadiranmu adalah sesuatu yang istimewa. Jadi, kalau kamu pernah merasa bahwa apa yang kamu lakukan gak berarti, ingatlah bahwa dampakmu seringkali jauh lebih besar dari yang kamu sadari. Dan jangan lupa, ini belum selesai. Masih ada banyak hal yang akan kita bahas bersama. Jadi, tetap di sini, terus dengarkan, dan biarkan pesan-pesan ini membantu kamu memahami lebih dalam siapa dirimu sebenarnya. Poin 6. Perasaan tertarik pada hal-hal spiritual dan filosofis. Kadang kamu merasa terpesona oleh hal-hal yang lebih dalam, lebih dari sekadar dunia yang bisa dilihat atau disentuh. Ada rasa penasaran yang datang begitu kuat, seolah-olah kamu ingin mengetahui lebih banyak tentang hidup, alam semesta, dan makna keberadaanmu. Bahkan ketika orang lain lebih fokus pada hal-hal yang materi, kamu justru merasa tertarik pada pertanyaan-pertanyaan besar. Siapa kita? Apa tujuan hidup ini? Dan apa yang terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini? Jika kamu merasakan hal ini, itu adalah salah satu tanda besar bahwa kamu memiliki koneksi spiritual yang lebih dalam. Banyak orang mungkin lebih tertarik pada hal-hal duniawi, tapi jiwa terpilih seringkali merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas kehidupan sehari-hari. Mereka merasa terdorong untuk mencari makna yang lebih dalam, untuk memahami apa yang ada di balik kehidupan yang tampak biasa-biasa saja. Mencari kebenaran yang lebih dalam. Jika kamu sering merasa tertarik pada filosofi, spiritualitas, atau bahkan konsep-konsep yang jauh lebih besar dari dunia fisik, itu adalah tanda bahwa ada panggilan dalam dirimu untuk memahami kebenaran yang lebih dalam. Jiwa terpilih seringkali merasa bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi tentang pencapaian yang lebih mulia, pencapaian kedamaian batin, pemahaman yang lebih tinggi, dan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Pernahkah kamu merasa bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi kamu tetap merasa tahu, kamu merasa bahwa itu benar adanya? Itulah perasaan yang datang dari kedalaman jiwa, dari rasa terhubung dengan dunia spiritual yang lebih luas. Sebagian orang merasa terlepas dari hal-hal ini, tetapi bagi jiwa terpilih, pencarian spiritual adalah bagian dari perjalanan hidup yang tak terpisahkan. Menyelami makna hidup. Banyak orang menghabiskan hidup mereka berusaha memenuhi ekspektasi orang lain atau mengejar kebahagiaan yang bersifat sementara. Tapi jiwa terpilih punya cara pandang yang berbeda. Mereka cenderung mencari makna dalam setiap peristiwa hidup, bahkan dalam kesulitan dan tantangan. Mereka tahu bahwa hidup ini penuh dengan pelajaran, dan setiap pengalaman membawa pesan yang lebih dalam. Makna hidup bagi jiwa terpilih tidak selalu datang dengan cara yang mudah dimengerti. Seringkali, mereka merasa seperti sedang mencari jawaban dalam labirin yang sangat luas. Tapi setiap kali mereka merenung, mereka menemukan petunjuk-petunjuk kecil yang membantu mereka memahami kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Ketertarikan pada spiritualitas. Jika kamu merasa tertarik pada hal-hal spiritual, seperti meditasi, doa, atau bahkan ajaran-ajaran dari berbagai tradisi spiritual, itu adalah tanda bahwa jiwa kamu sedang dipanggil untuk menggali lebih dalam. Ada sesuatu dalam dirimu yang mencari ketenangan, kedamaian, dan pemahaman yang lebih besar tentang kehidupan. Spiritualitas bukan hanya tentang agama, meskipun itu adalah bagian dari perjalanan spiritual bagi sebagian orang. Ini lebih kepada pencarian akan koneksi batin dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan kekuatan yang lebih besar.
Jika kamu sering merasa terpanggil untuk merenung atau mencari kebijaksanaan lebih dalam, itu adalah salah satu tanda bahwa kamu berada di jalan yang tepat. Filosofi hidup yang menghargai kedalaman. Bagi jiwa terpilih, filosofi hidup bukan hanya tentang teori atau pemikiran abstrak. Filosofi hidup mereka adalah tentang bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan pemahaman. Setiap tindakan, kata-kata, dan keputusan yang mereka buat dipertimbangkan dengan bijaksana, karena mereka tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan yang harus dijalani dengan penuh perhatian. Jika kamu sering merenung tentang bagaimana cara hidup yang baik, bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, atau bagaimana membuat dunia ini tempat yang lebih baik, itu adalah bagian dari kecenderungan jiwa terpilih untuk mencari pemahaman lebih dalam tentang kehidupan. Kamu bukan hanya hidup, tetapi kamu berusaha untuk hidup dengan penuh makna. Mencari kedamaian dalam ketidaktahuan. Ketika jiwa terpilih menyelami dunia spiritual atau filosofi, mereka seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan atau dipahami dengan logika. Dunia ini penuh dengan misteri yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Dan bagi jiwa terpilih, itulah keindahan dalam perjalanan ini, menerima ketidaktahuan dan tetap merasa damai di tengah kebingungannya. Mungkin ada kalanya kamu merasa bingung atau bertanya-tanya apakah semua pencarian ini sia-sia. Tapi percayalah, perjalananmu adalah bagian dari pembelajaran yang sangat berharga. Dalam ketidaktahuan itu, kamu akan menemukan kedamaian. Karena kadang-kadang, bukanlah jawaban yang penting, tapi cara kamu menjalani perjalanan untuk mencapainya. Koneksi dengan alam semesta dalam pencarian spiritual. Jiwa terpilih sering merasa bahwa pencarian spiritual mereka tidak terpisah dari alam semesta itu sendiri. Mereka merasa bahwa alam semesta berkomunikasi dengan mereka dalam cara yang halus, melalui simbol, perasaan, dan bahkan pengalaman hidup sehari-hari. Alam semesta, dalam pandangan mereka, bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan mereka, tetapi merupakan bagian dari diri mereka yang lebih besar. Jika kamu merasa bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk memahami alam semesta dan tempatmu di dalamnya, itu adalah tanda bahwa kamu memiliki koneksi spiritual yang dalam. Alam semesta seringkali memberikan petunjuk-petunjuk yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang membuka hati dan pikiran mereka. Jika kamu merasa terpanggil untuk mendalami hal-hal spiritual, ini adalah jalan yang penuh dengan misteri, namun juga penuh dengan keindahan dan kebijaksanaan. Koneksi dengan alam semesta dalam pencarian spiritual. Jiwa terpilih sering merasa bahwa pencarian spiritual mereka tidak terpisah dari alam semesta itu sendiri. Mereka merasa bahwa alam semesta berkomunikasi dengan mereka dalam cara yang halus, melalui simbol, perasaan, dan bahkan pengalaman hidup sehari-hari. Alam semesta, dalam pandangan mereka, bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan mereka, tetapi merupakan bagian dari diri mereka yang lebih besar. Jika kamu merasa bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk memahami alam semesta dan tempatmu di dalamnya, itu adalah tanda bahwa kamu memiliki koneksi spiritual yang dalam. Alam semesta seringkali memberikan petunjuk-petunjuk yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang membuka hati dan pikiran mereka. Jika kamu merasa terpanggil untuk mendalami hal-hal spiritual, ini adalah jalan yang penuh dengan misteri, namun juga penuh dengan keindahan dan kebijaksanaan. Kesimpulan, tanda-tanda jiwa terpilih dan panggilan alam semesta. Setiap individu dalam hidup ini memiliki perjalanan yang unik dan berbeda-beda. Namun, ada sebagian orang yang merasa seolah-olah mereka dituntun oleh suatu kekuatan yang lebih besar, yang membantu mereka memahami dunia ini dengan cara yang lebih mendalam, lebih spiritual. Bagi mereka yang memiliki tanda-tanda jiwa terpilih, perjalanan hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan duniawi, tetapi juga tentang pencarian makna yang lebih dalam, baik itu tentang diri mereka sendiri, orang lain, atau bahkan alam semesta itu sendiri. Sepanjang pembahasan yang telah kita jelajahi, kita bisa melihat bahwa jiwa terpilih memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap kehidupan. Mereka mampu merasakan dan memahami dunia ini bukan hanya melalui panca indera mereka, tetapi juga dengan intuisi yang mendalam, perasaan, dan kekuatan batin yang kuat. Mereka merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan sehari-hari, sebuah pencarian spiritual yang lebih dalam. Jiwa terpilih seringkali memiliki karakteristik yang membuat mereka berbeda dari orang banyak. Salah satu ciri paling mencolok adalah kemampuannya untuk menyentuh hati orang lain. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan energi yang mereka pancarkan. Mereka memiliki kemampuan untuk membuat orang merasa dimengerti, dihargai, dan diterima apa adanya. Ini adalah kekuatan empati yang tulus, yang memancar dari kedalaman hati mereka. Namun, tidak hanya empati yang dimiliki oleh jiwa terpilih. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk mencari kebenaran yang lebih besar dalam hidup mereka, kebenaran yang tidak hanya terletak pada apa yang bisa dilihat atau disentuh.
Mereka merasa terhubung dengan spiritualitas dan filosofi yang lebih mendalam. Mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar kehidupan seperti, ya apa tujuan hidup ini? Ya atau, ya apa yang terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini? Ya adalah bagian dari perjalanan mereka. Mereka tidak hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi mereka juga hidup untuk mencari kedamaian batin, pemahaman lebih tinggi, dan keterhubungan dengan alam semesta. Keinginan untuk mencari makna dalam setiap peristiwa kehidupan adalah hal lain yang membedakan jiwa terpilih. Mereka memahami bahwa hidup ini tidak hanya tentang pencapaian atau kesuksesan, tetapi juga tentang bagaimana mereka mengalami setiap momen dengan kesadaran penuh. Bagi jiwa terpilih, kehidupan adalah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan pelajaran dan pengalaman berharga yang membantu mereka tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Tidak jarang, mereka juga merasa memiliki hubungan yang lebih dalam dengan alam semesta. Jiwa terpilih merasa bahwa mereka bukanlah individu yang terpisah dari dunia, tetapi mereka adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Mereka percaya bahwa alam semesta berbicara kepada mereka melalui perasaan, pengalaman, dan bahkan kejadian-kejadian yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan hidup mereka. Ini adalah bentuk komunikasi yang lebih spiritual dan tidak selalu mudah dipahami oleh banyak orang. Namun, meskipun jiwa terpilih seringkali merasa dipanggil untuk mengeksplorasi dunia spiritual, tidak berarti perjalanan mereka tanpa tantangan. Ada kalanya mereka merasa kelelahan secara emosional karena terlalu banyak memberi atau karena terlalu banyak mencari jawaban tanpa menemukan kepastian. Namun, inilah yang membuat jiwa terpilih semakin kuat. Mereka belajar untuk menerima ketidaktahuan, untuk tidak selalu mengandalkan penjelasan logis, dan untuk menemukan kedamaian dalam setiap pencarian mereka. Jiwa terpilih juga belajar untuk menghargai dan menjaga keseimbangan dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa untuk bisa terus memberi kepada orang lain, mereka harus terlebih dahulu menjaga diri mereka sendiri. Dengan memberikan perhatian penuh pada kesejahteraan fisik dan emosional mereka, jiwa terpilih bisa tetap hadir dengan penuh kasih sayang, empati, dan perhatian kepada dunia di sekitar mereka. Pesan-pesan untuk jiwa terpilih. Dari semua pembahasan ini, ada beberapa pesan penting yang bisa kita ambil untuk perjalanan hidup kita masing-masing. Pertama, jika kamu merasa memiliki tanda-tanda jiwa terpilih, jangan takut untuk terus mengikuti panggilanmu. Alam semesta telah menuntunmu ke sini, dan semakin kamu membuka dirimu untuk memahami dunia ini, semakin kamu akan menemukan keindahan dan kedamaian yang sejati. Kedua, jangan pernah meremehkan kemampuanmu untuk menyentuh hati orang lain. Dunia ini penuh dengan kebisingan dan ketidakpastian, dan banyak orang yang merasa kesepian dan terabaikan. Kehadiranmu di dunia ini adalah hadiah. Teruslah berbagi kebaikan, empati, dan kasih sayang, karena kadang-kadang, kata-kata dan tindakan kecil yang kamu lakukan dapat mengubah hidup seseorang. Ketiga, pencarian spiritualmu adalah perjalanan yang sangat pribadi, dan itu tidak selalu harus mengikuti aturan atau pola yang dibuat oleh orang lain. Jika kamu merasa terhubung dengan spiritualitas, jangan ragu untuk mengeksplorasi dan memahami lebih dalam. Jangan biarkan kebingungan atau ketidakpastian menghalangimu. Dalam ketidaktahuan itu, kamu akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Keempat, ingatlah untuk selalu menjaga keseimbangan dalam hidupmu. Meskipun kamu memiliki kecenderungan untuk memberi banyak pada orang lain, jangan lupa untuk merawat dirimu sendiri. Luangkan waktu untuk beristirahat, merenung, dan melakukan hal-hal yang menyegarkan jiwamu. Karena dengan menjaga diri sendiri, kamu akan lebih mampu memberi kepada dunia ini. Kelima, percayalah bahwa setiap pencarian dan perjuanganmu memiliki makna yang lebih besar. Meskipun kamu mungkin tidak selalu mendapatkan jawaban yang jelas, percayalah bahwa setiap langkah dalam perjalanan hidupmu mengarah pada pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam. Kata penutup untuk channel YouTube Pandangan Jiwa. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Pandangan Jiwa. Kami merasa sangat bersyukur bisa berbagi perjalanan spiritual dan pemahaman tentang kehidupan ini denganmu. Jika kamu merasa terinspirasi, terhubung, atau bahkan mendapat pencerahan dari video ini, kami mengajak kamu untuk terus mengikuti perjalanan kami di Pandangan Jiwa. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan setiap pembahasan mendalam yang kami sajikan. Dengan bergabung bersama kami, kamu telah menjadi bagian dari keluarga besar Pandangan Jiwa, sebuah komunitas yang saling mendukung, belajar, dan tumbuh bersama dalam pencarian makna yang lebih dalam. Kami berharap setiap video yang kami unggah bisa memberikan manfaat dan kedamaian dalam hidupmu. Terus ikuti kami, karena perjalanan ini masih panjang, dan kita akan terus mengeksplorasi berbagai topik yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman sejati tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga setiap langkahmu penuh dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.
dan selamat menikmati perjalanan hidupmu dengan penuh kesadaran dan cinta. Pandangan jiwa, menerangi jalan menuju kedamaian batin dan pemahaman yang lebih dalam.